Ya, Oh, jadi Jos, gua mau tanya Jos. Jadi jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu nggak prodeo ya, nggak cuma-cuma, itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya, puluhan. ada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Ya, kali ini sahabat adalah segmen yang sangat berbeda sahabat. Jadi kita akan mengkaji dan menelaah dan membongkar tentang kesaksian para murtadin-murtadin odong-odong atau murtadin palsu sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, sebelum saya ketinggalan, saya berharap sahabat menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman ketika sahabat menonton video ini sepenggal-penggal sahabat. Baik, sebelumnya sahabat terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe sahabat sudah ambil bagian dalam mensyiarkan dakwah ini dan membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan membongkar kedok, dan ini narasumbernya merupakan langsung dari orang Kristen itu sendiri, saudara kita yang dari non-muslim sahabat. Jadi video ini saya kutip dari Evangelis Yonatan Nandar sahabat. Bagi sahabat langsung bisa saja menuju ke channelnya Evangelis Yonatan Nandar, namanya Yonatan Nandar sahabat. Jadi insya Allah kita bersama-sama membentengi umat dari pemurtadan sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita saksikan. Ini dia videonya sahabat. Nah, kok lu bisa mengatakan bahwa itu ada settingan, memang hal itu ada gitu. Kenapa kok gereja dalam hal ini kok ini ya diam? Bukankah ini suatu kebohongan gitu loh? Terlepas dari orangnya ya, dari pelakunya ya. Gue nanya itu yang nyuruh itu kok membenarkan hal itu. Kenapa? Karena gereja sendiri juga, emang lu kira gereja itu mentang-mentang gereja terus langsung bener ya? Kan gue lu gimana sih? Gue udah berkali-kali bilang yang namanya denom nggak otomatis bener. Sekarang misalnya dibilang kenapa gereja diem? Ya gereja aja pengajarannya banyak yang salah kok. Misalnya GBI itu sangat banyak pengajaran mengenai kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati kita, jangan takut, Tuhan akan memberkati usaha kita. Terus bawa contoh orang-orang yang kaya, pendeta ini sangat kaya, ini hamba Tuhan ini telah diberkati begini. Emang bukan di GBI doang sih, banyak. Gue cukup lihat banyak fenomena kayak gitu di gereja gue dan di gereja lain juga loh. Jadi jangan langsung bilang GBI itu isinya orang-orang kaya yang cuma bisa motivator. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi bukan hanya GBI yang melakukan itu gitu. Jadi kalau kita bilang kenapa sih bisa ada orang yang berpura-pura demi duit ya? Di gereja aja mereka yang begitu, berikanlah persembahan, haleluya, haleluya, diberkatilah memberikan persembahan ini. Itu dosa lo kayak gitu. Gitu. Aku jadi tahu nih, jangan-jangan yang menyebabkan lu tidak berdenominasi akan karena hal ini. Lu kan nggak berdenom. Ya, lu keluar dari setiap denominasi Kristen itu karena di dalam denominasi orientasinya ternyata adalah hamba uang. Ada yang sebagian seperti itu. Selain hamba uang, pezinahnya juga banyak. Jadi kata siapa, Jos? Orang yang sehari-hari baca Alkitab, ngajarin Alkitab, masa berzina lu? Jangan gitu, Jos. Oh enggak, banyak contohnya kayak gitu. Jadi misalnya, justru gue pernah dengar ada cerita ya. Ini kisah nyata apa bohong ini? Kisah nyata atau beneran? Makanya sebelum gue ngomong, ini gue cuma dapat dari mulut ke mulut. Gue nggak pernah lihat langsung. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya begini, pernah ada pendeta yang ditugaskan keluar kota menginjil ke pedalaman sih, pokoknya intinya luar kota deh gitu. Nah, ketika di luar kota ini, pendeta ini nginep di sebuah hotel, bukan hotel plus ya, beneran hotel bersih, hotel. Nah, ketika di hotel itu tuh dia didatengin sama satpam, ya satpam tak pelayan hotelnya deh. Pak, Bapak perlu selimut nggak? Pendeta ini bingung. Pendeta, bukan, dengar dulu makanya. Pendeta ini bingung. Selimut, kan saya udah punya selimut, Pak.
Bukan Pak, yang ini selimutnya lebih anget. Udah mulai pasang nih dia nih. Oh, enggak Pak, yang ini cukup selimutnya. Gitu. Oh, enggak apa-apa Pak. Bapak kalau boleh tahu profesinya apa ya Pak? Profesi saya pendeta, saya lagi menginjil ke sini. Satpamnya bilang apa? Wah, kalau pengkhotbah kita kasih diskon Pak, gila nggak? Artinya apa? Banyak pendeta yang udah ke sana ya, ke tempat tersebut, itu yang namanya orang dikasih diskon artinya apa? Langganan, sering, ya nggak? Oh gitu. Iya. Di contoh muslim nggak ada. Gue bisa sebut nama justru, tapi gue nggak mau lah, nggak usah. Jangan sebut nama, Jos. Jangan sebut nama. Kalau sebut nama itu bisa kena undang-undang ITE. Jangan. Mereka melihat peluang di uang ini, ya. Kristen itu jemaatnya dikit, tapi kolektornya suka miliaran per minggu, per bulan bisa puluhan miliaran. Ya ke Kristen lah dia. Masuk ke gereja, jadi begini. Dapat peta atau persembahan kasih bisa puluhan juta sekali khotbah. Satu kali khotbah puluhan juta. Ya, jadi Jos, gue mau tanya Jos. Jadi kalau memberikan kesaksian mantan kiai, mantan haji itu nggak prodeo ya, nggak cuma-cuma, itu ada persembahannya, ada dibayar gitu ya, puluhan. Ada. Baik sahabat, kita sudah dengarkan secara jelas sahabat, ketika saudara kita dari non-muslim, si bapak yang Kristen ini mengungkapkan dengan apa adanya, sesuai dengan fakta dan apa adanya yang dia lihat sahabat. Jadi by the way sahabat, konten ini bukan untuk mendiskreditkan agama manapun sahabat. Ya, semua mereka itu saudara kita, saudara non-muslim atau yang tidak seiman. Dan Islam sangat dilarang untuk menghina antar golongan dan agama sahabat. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin sahabat. Jadi video ini tidak ada unsur untuk menghina atau mendiskreditkan sebuah agama sahabat. Itu sudah saya garis bawahi sahabat. Baik sahabat, jadi kita sudah dengar menurut observasi, pengamatan, bahkan penglihatan dari saudara non-muslim kita ini sahabat, itu dia Kristen sahabat. Jadi dia mengatakan di sana bahwasanya ada settingan, tapi tidak semua sahabat. Ada beberapa yang disetting sahabat untuk mengaku memberikan kesaksian-kesaksian murtadin sahabat. Jadi dia seolah-olah adalah murtadin yang memang asli, kemudian dia disuruh memberikan kesaksian dan dia dibayar sahabat. Jadi sahabat, Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya kita jangan hubbud dunia, karena akan datang di akhir masa, yaitu penyakit wahan sahabat. Dan sahabat bertanya pada saat itu, faqala qail, wa ma huwa wahan? Wahai Rasulullah, apa itu wahan? Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, hubbu dunya wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan takut kepada kematian. Inilah sumber-sumber kerusakan pada seseorang muslim ketika dia terlalu mencintai dunia, kemudian dia takut terhadap kematian sahabat. Na'udzubillah, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian sahabat. Karena iman itu sangat berharga sahabat. Ganjaran dari iman itu sendiri adalah surga sahabat. Makanya kita sangat khawatir ketika kita meninggal bukan dalam keadaan beriman sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Jadi sahabat, semoga kita mengedepankan kebutuhan akhirat sahabat ketimbang kebutuhan di dunia sahabat. Di dunia ini hanya sementara sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, seandainya kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dalam keadaan beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita semua sahabat. Jadi sahabat, kesimpulan dari video ini sahabat, ini semua hanya untuk daf'ul mafasid, yaitu menolak keburukan sahabat. Jadi dengan kita mengetahui keburukan-keburukan atau sistem yang diterapkan di agama yang lain untuk memurtadkan kita, jadi kita dengan mengetahui hal-hal yang demikian, kita insya Allah dapat menghindarinya sahabat. Jadi tidak ada maksud untuk mendiskreditkan agama manapun, tapi ini adalah menjadi bahan introspeksi kita diri pribadi sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita semua sahabat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini untuk menyiarkan dan membentengi umat dari pemurtadan dengan cara klik subscribe, like, dan komen sahabat. Jadi dengan sahabat subscribe, sahabat sudah berpartisipasi dan ambil andil dalam menyiarkan dakwah ini. Baik sahabat, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة